Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang biasa kita membaca Kitabul Qirtas fi manaqib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka pada malam hari ini kita punya guru akan memulai daripada salah satu kitab yang sangat luar biasa, yang di dalamnya ini penuh dengan ma'rifat ilmunya para aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu kitab yang mana isinya adalah kumpulan tentang pertanyaan-pertanyaan para aulia Allah kepada gurunya. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan adalah kakek kita punya guru Qutbul Anfatsani, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Maka ini Habib Keramat Empang Bogor pas sekali untuk dibacakan setelah Hadrah Basaudan. Kenapa? Dikarenakan salah satu gurunya Habib Keramat Empang adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Basaudan. Jadi Habib Keramat Empang pernah belajar kepada putranya pengarang daripada Hadrah Basaudan, yaitu yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dan ini kitab yang mana dikumpulkan oleh salah satu muridnya Habib Keramat Empang Bogor yang menulis manaqibnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Irfan Baroja. Ini merupakan adalah isyarat daripada muridnya Habib Keramat Empang, yaitu Habib Alawi bin Muhammad bin Thoir Al-Haddad, yang menyuruh kepada Syekh Abdurrahman bin Muhammad Arfan Baroja ini untuk mengumpulkan daripada ucapan-ucapannya Habib Keramat ketika ditanya oleh para aulia Allah, khususnya Habib Alawi bin Muhammad bin Thoir Al-Haddad, yaitu ketika bertemu dengan beliau di Keramat Empang Bogor. Maka ini kitab dinamakan yaitu Samaituhu bin Nafahatir Rabbaniyah, yaitu dengan nama Nafahatir Rabbaniyah, anugerah-anugerah Rabbani fi masailil haqqiyah, di dalam masalah-masalah hakikat, alati su'ila anha safwatus sadah alawiyah, yang mana pertanyaan-pertanyaan hakikat itu pernah ditanyakan kepada yaitu tokoh terbaik pimpinan para sadah Alawiyin, yaitu Sayyiduna Alamun Nibras, yaitu pemikul panji bendera lentera agama, syarib min humayal ma'arif al-asrar a'dha bekas, yang telah meminum dari arak ma'rifat dan rahasia-rahasia dengan yaitu gelas yang paling tawar dan segar, tidak lain tidak bukan Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Saking luar biasanya sampai muridnya ini Syekh Abdurrahman Irfan Baroja berkata seperti ini, wa yahiqqu li hadzal kitab an la yuktaba illa bima'id dzahab. Berhak untuk kitab ini agar tidaklah dituliskan kecuali dengan tinta emas. Wala yakhlu minhu baitun min buyutil ahlil ilm wal adab. Bahkan ini kitab mesti ada, nggak boleh kosong, nggak boleh sepi dari rumahnya orang-orang ahli ilmu dan orang-orang ahli adab. Kenapa? Faqadihtawa ala masail dagigah, karena ini kitab sudah mencakup daripada permasalahan yang sangat detail, wa ibaratin ragigah, dengan ibarat-ibarat kata-kata yang begitu lembut, fi ulumit tarigah wal hagigah, di dalam ilmu-ilmu hakikat dan ilmu-ilmu tarigat, la yujadu mithluha fil asfar, yang mana ini ilmu gak bisa ditemukan sepertinya di lembaran-lembaran kitab-kitab yang lain. Wala tutalagga illa min suduril ahral al-abrar, yang mana ilmu kepahaman ma'rifat ini tidak bisa diterima kecuali harus melalui hati-hati orang-orang yang sudah terbebas daripada hawa nafsu duniawi, orang-orang yang terbaik. Kenapa? Fa inna sudurahum guburul asrar, dikarenakan
hati-hati mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ditanamkan rahasia-rahasia Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abtada bi as'ilatil Habib Alawi kama wa'adtu mimma nagalu anhu. Nah, saya mulai dengan yaitu ucapannya Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad tentang pertanyaan yang beliau akan tanyakan kepada gurunya Habib Keramat Empang Bogor. Qalal Habib Alawi, berkata Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, sa'altu sayyidi radhiyallahu taala anhu. Saya dulu pernah bertanya, kata Habib Alawi, kepada tuan saya, guru saya, semoga Allah meridhoinya, yaitu Habib Keramat Empang Bogor. Apa yang ditanyakan? Anil gutub. Yang ditanya nggak tanggung-tanggung. Yang dipertanyakan ini tentang masalah gutbiyah, tentang masalah yaitu pimpinannya para aulia Allah, presidennya para wali. Yang ditanyakan gutub juga. Jadi pas Habib Alawi nanya tentang masalah gutub kepada seorang gutub, yang mana gutub ini adalah sentral, pusatnya seluruh para aulia di setiap zamannya. Maka apa pertanyaan Habib Alawi kepada Habib Keramat Empang Bogor? Yang ditanyakan Habib Alawi adalah perkara yang unik. Apa itu? Hal yakunu min ghairi ahlil bait. Apakah bisa bukan wali lagi, tapi seorang gutub, pimpinannya para wali, bisa enggak berasal bukan dari golongan ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak orang biasa, orang akhwal jadi wali? Bisa enggak itu wali yang mana bukan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa enggak jadi wali gutub? Nah, ini pertanyaannya Habib Alawi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad kepada Habib Keramat Empang Bogor. Nah, ini gutub yang ditanyakan masalah gutbiyah. Maka berkata Habib Keramat Empang Bogor, faqala radhiyallahu taala anhu, na'am. Kata Habib Keramat Empang, iya, bisa orang biasa jadi wali, bukan habaib. Bahkan orang biasa tersebut yang jadi wali bisa jadi wali gutub. Tapi kata Habib Keramat, innahu qad yakunu min ghairi ahlil bait. Bisa itu orang biasa bukan ahli baitin Nabi menjadi seorang bukan wali lagi tapi wali gutub selain habaib. Akan tetapi biniyabati an ahadin minhum, harus sebagai pengganti dari salah satu mereka ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa seorang orang biasa jadi wali, jadi gutub, nggak bisa. Harus sebagai pengganti, naib, badal dari seorang habaib, yang mana habaib itu adalah seorang wali min auliyaillah. Seperti contohnya yaitu Sunan Kalijaga, Raden Syahid itu orang Jawa. Akan tetapi Raden Syahid bisa jadi seorang wali, bahkan bisa bertarung dengan seorang wali majdub seperti Syekh Siti Jenar. Kenapa? Karena beliau menjadi badal pengganti daripada gurunya yaitu Sunan Bonang Syekh Makhdum Ibrahim. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, wa ahlul bait. Nah, kenapa harus sebagai pengganti daripada ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang biasa jadi wali? Karena kata Habib Keramat, ahlul bait itu, para habaib itu babun ala khazainis sir. Ahlul bait itu, para habaib, merupakan pintu untuk membuka gudang simpanan-simpanan sir, rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habaib itu pintunya. Kalau mau masuk ke dalam gudang simpanan rahasia Allah dan Rasulnya, harus melalui pintunya. Pintunya itu siapa? Para ahlul bait. Dan kata Habib Keramat Empang, wa mafatihuhu ma'ahum. Dan kunci untuk membuka pintu tersebut,
untuk bisa mencapai daripada simpanan rahasia Allah dan Rasulnya itu bersama mereka, para ahlul bait, para habaib. Jadi kalau mau masuk ke dalam lewat pintunya, dan gak bisa ngebuka pintunya, harus melalui kuncinya. Kuncinya ada di mana? Di mereka, para habaib ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ahkam, bahkan kata Habib Keramat Empang, hukum-hukum yang ada pada saat ini muttatafarraqu minhum, itu menyebar, terbagi-bagi, bercabang-cabang, yang mana hukum-hukum tersebut berasal daripada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak aneh makanya kalau madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu belajar kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i itu belajar kepada gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas, pendiri daripada madhab Maliki. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Begitu juga Imam Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafiyah. Abu Hanifah ini belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Maka dengan belajarnya mereka tersebarlah itu 4 madhab, karena berasal dari seorang guru yang bernama Imam Ja'far Shadiq, putra Muhammad al-Baqir, putra Ali Zainal Abidin, putra Imam Husain, putra Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Keramat Empang, li'annahum hamalatul Quran, karena mereka ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya adalah pemikul mandat Al-Quran. Yang hakikatnya yang memikul daripada Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mandat Al-Quran tersebut hanya bisa dipikul oleh keturunannya ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang lain bagaimana? Kata Habib Keramat Empang, wal bagun nuwabun anhum fil wirathah. Adapun sisanya yang lain selain ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan badal atau pengganti dari mereka di dalam warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewariskan sir khusus kepada Sayyidah Fatimah Zahra beserta kedua putranya Al-Imam Hasan dan Imam Husain dengan rahasia yang tidak bisa diketahui dan dipelajari oleh selain mereka. Lalu rahasia tersebut tetap di dalam yaitu rumah mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi secara turun menurun. Tidak akan bisa melewati mereka kepada selain mereka kecuali harus melalui perantara wasilah mereka ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kata Habib Keramat Empang, wasir sirrani, sir itu, rahasia itu ada 2, kata Habib Keramat Empang. Yang pertama sirrul wirathah. Yang pertama adalah sir rahasia secara warisan, secara keturunan, secara genetika. Ini adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan kepada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa indahum. Nah, ini sir ini nih, rahasia wirathah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya ada pada mereka ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Imam Hasan Husain yang bersumber dari Sayyidah Fatimah Zahra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah sir syariah, adalah sir rahasia ilmu hukum syariat. Nah, adapun sir warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu hukum syariat, wa huwa indahum wa inda ghairihim. Nah, sir syariat tersebut ada pada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu syariat juga ada pada selain mereka ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya
mereka ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selain memiliki sir wirathah, warisan dari leluhurnya, juga mereka ikut serta mendapatkan sir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan berupa sir syariat kepada para alim ulama, kepada para sulaha, orang-orang saleh, kepada para seluruh para aulia, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewarisnya nabi-nabi. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah mereka bisa selain keluarga Nabi dari para sahabat, para tabi'in yang mengambil warisan ilmu syariat hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga yaitu ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sir warisan dari Rasulullah, begitu juga dia memiliki sir syariah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yaitu para sahabat Nabi, dan dipelajari oleh para tabi'in dan diteruskan kepada para tabi'in sampai hari sekarang. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, wa mahabbatu ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para habaib, awalu asasin, merupakan pondasi basis dasar pertama fi kashfil hujub, di dalam menyingkap hijab-hijab. Jadi kalau orang ingin melangkah, kalau orang ingin naik untuk menyingkap hijab-hijab yang mana menghijab antara manusia dengan Tuhannya, menghijab manusia dengan nabinya, itu pondasi pertamanya harus ada namanya mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pondasi dasar utama di dalam menyingkapkan hijab-hijab. Bahkan kata Habib Keramat Empang, orang kalau punya mahabbah kepada ahlul bait Nabi, kata Habib Keramat Empang, wayadharu li sahibiha nurun, akan nampak kepada orang yang memiliki cinta kepada para habaib, cinta kepada ahlul bait tersebut, apa yang nampak? Nur, cahaya Allah, yang mana cahaya tersebut kata Habib Keramat Empang yadulluhu ala sawab. Itu orang yang punya cinta kepada ahlul bait Nabi akan terus ditunjukkan kepada kebenaran oleh cahaya yang nampak dari rasa cinta dia kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak mungkin sesat, gak mungkin salah, gak ada. Kenapa? Ada cahaya yang nuntun dia untuk terus benar. Tapi sebaliknya kata Habib Keramat Empang, wa bughdhuhum yudhiru didda dzalik. Kalau benci, kalau tidak suka, kalau memusuhi keluarga Nabi, maka sebaliknya akan tampak kebalikannya yang tadi. Apa itu? Kalau orang yang cinta kepada ahlul bait, akan ada cahaya yang menuntun dia kepada kebenaran. Tapi sebaliknya, orang yang benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tampak kegelapan. Kegelapan itu akan membawa dia, menunjukkannya kepada kesalahan, akan membawa dia kepada kesesatan. Kenapa? Dikarenakan cahaya tersebut tidak ada pada dirinya, cahaya cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah tidak ada cahaya, yang ada kegelapan. Kalau sudah kegelapan, dia akan terjerumus jatuh di dalam kesalahan. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, kok bisa orang-orang terdahulu cinta kepada para habaib? Jelas, kenapa? Mereka ilmunya luar biasa, mereka karomatnya luar biasa, jelas terlihat, sehingga orang banyak mengikuti dan mencintai dan memuliakan mereka. Tapi kan gak semuanya, apalagi di akhir zaman, para habaib memiliki ilmu seperti leluhur mereka, para habaib memiliki karomat seperti leluhur mereka. Nah, apa hikmahnya? Kok beda dengan leluhur mereka? Kata Habib Keramat Empang, wa adamu dhuhuri khususiyati ahlul bait bikamaliha. Adapun tidak nampaknya kekhususan-kekhususan ahlul bait secara sempurna,
seperti datuk-datuk mereka, karomah-karomahnya, ilmu-ilmu mereka kok gak sama, gak nampak di akhir zaman seperti habaib terdahulu. Kata Habib Keramat Empang, tidak nampaknya itu tidak lain tidak bukan minar rahmah bin nas, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Mereka tidak ditampakkan kekhususannya oleh Allah, karena Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya kata Habib Keramat Empang, lau zaharat, seandainya kekhususan itu tampak, muncul pada para ahlul bait, karomahnya nampak, keilmuannya nampak, lawajaba alaihim ihtiramuha, maka hukumnya sudah wajib, fardu atas mereka orang-orang untuk menghormati ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau nggak dihormatin, nggak dimuliakan, hukumnya dosa. Nah, karena tidak nampak, jadi hukumnya itu tidak apa-apa, tidak menjadi dosa untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada yaitu orang-orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir Habib Keramat Empang menambahkan di dalam ucapannya, summa qala radhiyallahu ta'ala anhu, inna madhal Habib Abdullah al-Haddad li salafil alawiyyin, adapun pujian-pujian syair milik Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad kepada leluhurnya para salaf alawiyyin, keturunan Alawi, putra Ubaidillah, putra Imam Ahmad al-Muhajir ilallah, laisa huwa min tariqil mahabbah fagat likaunihim ahlahu, bukanlah itu pujian tersebut beliau utarakan di dalam syair-syairnya itu merupakan jalur rasa cinta saja, bukan. Karena apa? Karena mereka salaf alawiyin adalah keluarga leluhur beliau Habib Abdullah Haddad. Memang itu adalah cucunya Habib Abdullah Haddad, itu wajar muji leluhurnya. Kenapa? Karena beliau ini adalah keluarganya, keturunannya. Akan tetapi bukan karena rasa cinta beliau membacakan syair tentang pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya ini. Akan tetapi lakinnahu min tariqil ikhbar bil haqqil waqi'. Akan tetapi pujian Habib Abdullah Haddad kepada para salafnya itu merupakan cara, metode, informasi, pemberitahuan secara yang hak dan benar dan nyata terjadi. Habib Abdullah Haddad mengucapkan, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatan ya jiratal alami ya huwailal jud diwal karami. Disebutin di situ mislu Zainil Abidin Ali wabnihil bagir khaili wali, terus sampai ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ini disebutkan kata Habib Abdullah Haddad bukan karena rasa cinta beliau kepada leluhurnya, kata Habib Keramat Empang, bukan, tetapi beliau ingin memberitahukan informasi yang benar secara nyata bahwa apa? Tariqatu al-Ba'lawi jaliyah mu'rabah. Tariqahnya al-Ba'lawi yaitu keturunan Alawi putra Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ini adalah jaliyah. Tariqahnya jelas, tariqahnya nyata, tariqahnya nampak, mu'rabah, dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat dijelaskan. Khaliyah anil lahnil ma'nawi. Ini tariqah habaib, tariqah Ba'alawi merupakan tariqah yang bebas, terlepas, bersih, kosong daripada kesalahan-kesalahan, kekeliruan secara maknawi. Nggak ada di dalam tariqah tersebut kesalahan, kesesatan kagak ada, kosong, sepi, bebas, terlepas, kata Habib Keramat Empang. Kenapa? Wa ilmuhum ilmu khasyah wa nur.
Karena thariqah para habaib itu adalah thariqah yang mana ilmunya mereka merupakan ilmu cahaya dan ilmu khasyah, ilmu rasa takut yang dibilang oleh Al-Quran di dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya adalah para alim ulama. Siapa itu alim ulama? Yang memiliki ilmu, yang kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu mengajarkan rasa takut semuanya, yang mana bisa diketahui pemilik ilmu tersebut dengan rasa takut tersebut. Maka thariqah al-Ba'alawi ini adalah ilmunya nur, cahaya, dan khasyah, rasa takut. Wa jami'u turuq muttasilatun bihim, dan seluruh thariqah yang ada di muka bumi ini semuanya menyambung, berhubungan langsung dengan mereka, yaitu para sadah, para habaib. Thariqah mana aja yang kalian jalani, kalian ikuti, pasti ujung-ujungnya sumbernya adalah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Habib Keramat Empang, wa ahluha mustamidduna minhum wa akhiduna anhum, yang mana seluruh penduduk negeri mendapatkan dan mengambil madad dari thariqahnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Keramat Empang ini pernah juga memiliki kitab namanya Durarun Nafas yang dikumpulkan oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Thawr al-Haddad. Beliau menambahkan ucapannya Habib Keramat Empang dengan ucapannya yang berupa begini, fa ahlu Mesir akhadhu anil Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Penduduk Mesir, para alim ulama yang ada di negeri Mesir, semuanya itu mengambil thariqah daripada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, pemilik kitab Dushtah, sahabat daripada Tengku Diranjung, yaitu Habib Abu Bakar bin Husain Balfagi yang ada di Aceh. Wa ahlu Hind akhadhu an jama'atin min al-habaib Al-Idrus. Adapun negeri India, mereka mengambil thariqah dari para kelompok habaib bangsa Al-Idrus yang ada di daerah Hyderabad dan sekitarnya. Ahlu Mekah, adapun penduduk Mekah, akhadhu anil Habib Muhammad bin Husain al-Habasyi. Mereka penduduk Mekah, para alim ulamanya mengambil thariqah daripada mufti madhab Syafi'i, yaitu ayahanda Habib Ali al-Habsyi, tidak lain tidak bukan Habib Muhammad bin Husain al-Habasyi. Wasayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, juga ini kata Habib Keramat Empang, yang jadi sumber ilmu dan sumber sanadnya para kiai yang ada di Pulau Jawa, para kiai yang ada di Madura seperti Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Hashim Asy'ari, dan para yaitu kiai-kiai yang ada seluruhnya, mereka ini berguru di Mekah kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dari siapa ngambilnya? Akhadha anil Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Ternyata mengambil thariqahnya dari gurunya Habib Ali Habsyi yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Maka kata Habib Keramat Empang, wa halumma jarra fi kulli zaman, dan begitu seterusnya di setiap zaman, di setiap waktu, setiap penduduk negeri pasti ngambilnya dari para habaib. Wa bihadzal i'tibar, maka dari perhitungan pertimbangan ini kata Habib Keramat, jami'u ahlil aqtar akhadhu anil alawiyin. Seluruh penduduk negeri-negeri, daerah-daerah semuanya mengambil thariqah dari para sadah alawiyin, keturunan daripada Imam Ubaidillah putra Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini yang dibacakan kitabnya Habib Keramat Empang, menunjukkan bahwasannya sanad ilmu perguruan kita menyambung kepada guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf, yang terus menyambung sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan teruskan lagi pertanyaan-pertanyaan tentang Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad di pertemuan berikutnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allah Allah ya